Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pembahasan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya mengangkat sebuah judul, yaitu saum adalah ibadah sirriyah. 3 variabel yang sudah kita mafhum, ada saum, kemudian ibadah, dan sirriyah. Sirriyah sering diterjemahkan adalah kebalikan dari dohiriyah. Sirriyah itu tersembunyi. Lantas apa 3 variabel ini dijadikan sebuah judul? Satu perbandingan ibadah satu dan ibadah yang lainnya. Ada ibadah sholat. Kita mampu menerjemahkan secara akliyah melalui panca indera. Kalau ada orang takbiratul ihram, ruku, sujud, kemudian salam, adalah semua ini rangkaian dalam rukun sholat, maka kita mampu memberikan sebuah nama bahwa mereka sedang melaksanakan sholat, karena secara indrawi kita mampu melihat itu semua. Ketika ada orang, terutama orang Indonesia, mereka pergi dari bandara yang ada di Indonesia, kemudian dari bandara Indonesia ini pergi dengan tujuan ke Mekah Al-Mukarramah atau Madinah, maka semua framing kita bahwa mereka itu sedang melaksanakan umroh atau haji. Karena secara jasad terlihat atau secara badaniah terlihat bahwa mereka bepergian. Lantas ketika saum, apakah kita mampu menerjemahkan bahwa orang yang bibirnya pecah-pecah, kemudian letih, lesu, lemah, sedih, atau apapun itu dalam yang kita lihat dalam saum itu, mampukah kita menerjemahkan bahwa mereka itu semua sedang melaksanakan saum? Toh banyak orang yang di luar saum pun banyak yang lelah, bibir pecah-pecah, kemudian banyak tidurnya. Sehingga ketika memperbandingkan di antara dua itu, kita sulit memahami bahwa mereka sedang melaksanakan saum. Ada seorang anak yang keluar dari rumahnya, bermain dengan teman-temannya, padahal di waktu sahur, dia melaksanakan dengan keluarganya. Tetapi ketika bermain, karena dari pagi main bola, kemudian sampai siang bolong, merasa kehausan, diajak sama temannya untuk minum. Ya minum saja, namanya juga anak. Pulang ke rumah ditanya oleh orang tuanya, masih saum? Masih. Karena mungkin orang tua menerjemahkan ini anak karena kelihatan lesu. Oh, berarti masih saum. Itulah saum yang memang kita tidak mampu menerjemahkan bahwa orang ini mau saum atau tidak. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi, ketika ada orang yang menghina kita atau ada yang membuat diri kita merasa tidak enak hati, ada yang mengajak berkelahi, ada yang memfitnah kita, maka kata Nabi, katakan inni shaimun. Sampai Nabi mengatakan gitu, harus secara verbal, karena tidak mampu menerjemahkan kita dengan secara gestur. Itulah karena kenapa disebut ibadah saum ini adalah ibadah sirriyah, karena kita tidak mampu menerjemahkan itu semua. Hanya kita dan Allah yang tahu. Tekaup, ini bahasa Sunda, tekaup keanginan, tekaup ke menangku angin, ajengkang gitu. Kata baku angin, murag gitu mah. Bahasa Sunda. Itulah ibadah saum disebut ibadah sirriyah karena kita dan Allah yang tahu. Oleh karena itu untuk saum ini kata Allah, ana azibi, aku yang akan mengganjar langsung untuk masalah ini.
masalah saum ini. Oleh karena itu, aktivitas di dalam saum Ramadan ini kita mesti secara optimal dan maksimal dalam melaksanakannya. Kenapa? Untuk masalah saum ini bahkan sampai Nabi di dalam hadis disebutkan ganjaran atau final dari kegiatan ritualitas ibadah ini adalah mereka akan disediakan satu surga, dan khusus surga orang-orang yang sering saum atau yang melaksanakan saum, yaitu babur rayyan. Sampai Rasulullah menyebutkan seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ada sebuah satir. Ada ungkapan satir dari Nabi, atau lebih khususnya ini ada sebuah ungkapan dari Nabi, peringatan lah gitu. Kalau satir itu mungkin terlalu kurang beretika. Nabi hanya mengingatkan saja. Dalam sebuah hadis Nabi pernah ungkapkan, kamin soim, begitu banyak orang yang melakukan saum, yang melaksanakan saum, laisa min siyamihi illa dhoma, tapi dalam saumnya itu tidak dapat apa-apa. Yang didapatkan hanya ad-dhoma, yaitu hanya rasa hausnya saja, rasa dahaganya saja. Ini ada sebuah ungkapan Nabi, orang banyak melakukan saum tetapi tidak mampu memberikan makna dalam saumnya itu. Kita pun bisa sahur ikutan, kemudian dari subuh terus tidur, bangun, bermain, main gadget, terus tidak melakukan aktivitas ibadah seperti yang Rasul contohkan. Sore main lagi, siang main, sore main, buka saum, ikutan buka. Itu akan berbeda ganjarannya dengan orang yang melakukan di waktu fajar sampai nanti datang waktu adzan maghrib. Akan berbeda hasilnya. Ya qiraah Al-Quran, di pertengahan hari ya qiraah Al-Quran, sore hari qiraah Al-Quran, kemudian merevolusi diri istilahnya itu ya, yang dulu di luar Ramadan jarang sholat berjamaah, tapi ketika Ramadan sholat berjamaah. Itulah kita maknai saum Ramadan atau ibadah Ramadan dengan melaksanakan amalan-amalan soleh. Itulah sebabnya Nabi membuat sebuah satir ini sebagai pengingat bagi kita, bagi orang-orang mukmin tidak cukup untuk menahan lapar, haus dan lain-lainnya, tetapi harus melakukan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah variasi atau style bahasa. Pengungkapan style bahasanya yang begitu variatif. Ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad ilal khaitil aswad. Ini adalah batas waktu saum. Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi yang berbeda. Kenapa tidak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, tetapi menggunakan khaitul abyad dan khaitul aswad. Kalau menggunakan perspektif balaghah atau stilistika Al-Qur'an, maka ini termasuk pada penggunaan bahasa metafor atau bahasa yang dalam balaghah ada isti'arah, metafor. Jadi hanya bahasa-bahasa kiasan. Kenapa Allah menggunakan bahasa kiasan? Ini menandakan bahwa Al-Quran ini pertama mempunyai diksi-diksi yang banyak untuk mengungkapkan satu bahasa. Yang kedua, untuk membuat manusia berimajinasi dengannya. Kenapa Allah khaitul abyad? Kenapa Allah menggunakan khaitul aswad untuk mengungkapkan ini semua? Itu untuk memunculkan imajinasi manusia. Oh, khaitul abyad ini, khaitul aswad. Bukan lain-lain menerjemahkan Allah supaya kita itu berimajinasi, bukan yang lain-lain. Tapi memang untuk memanai itu semua. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah keindahan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam saum pun memberikan batasan seperti itu, mengungkapkan bahasanya dengan variasi-variasinya lebih supaya mengindahkan Al-Quran.
bahwa Al-Quran ini adalah sebuah sumber dan Al-Quran ini mengungkapkan dengan diksi yang kuat dan bermakna. Ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan saum Ramadan kita hari ini, yang lalu dan yang kedepannya terus diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dalam saumnya, bukan sekedar saum tetapi memang melakukan amal-amal soleh sebagai momen kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu pada season selanjutnya. Kita cukupkan sekian dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.